Shalom, perkenalkan nama saya Dini Noviana, saya 23 tahun. Saat ini saya bekerja di salah satu SD Kristen di Surakarta. Saya mau menceritakan betapa cinta kasih Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Saya lahir dari keluarga Kristen yang sejak kecil saya diajari orang tua saya untuk saya ke gereja, melayani Tuhan. Saya ada di sebuah PPA juga, dan di situ keluarga saya terus membimbing saya untuk saya ada di jalannya Tuhan. Tapi ternyata tidak seperti yang diharapkan oleh orang tua saya. Sejak kecil, tanpa saya sadar dengan apa yang saya lakukan, saya terikat dengan dosa masturbasi waktu itu. Bertahun-tahun, bahkan sejak saya sebelum SD, sampai saya SD dan sampai di kelas 5, saya dibimbing oleh salah satu kakak rohani saya yang ada di gereja buat saya mulai mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saya waktu itu. Namun ternyata yang saya pikir itu adalah satu titik pertobatan dalam hidup saya. Ternyata saat itu saya sudah nangis-nangis sebenarnya, sudah minta maaf sama Tuhan. Saya mulai ngerti bahwa yang saya lakukan selama itu salah, tapi ternyata setelah beberapa waktu setelah itu saya mengulangi hal yang sama gitu, karena bagi saya waktu itu adalah satu hal yang sangat susah ketika saya harus melepaskan itu, karena itu sudah menjadi tabiat saya selama bertahun-tahun. Semakin saya tambah dewasa, semakin besar, saya pikir hidup saya akan semakin lebih baik, tapi ternyata tidak. Saya semakin mengerti, semakin jatuh terlalu dalam. Waktu itu mulai dari SMP, bahkan kelas 2 kalau tidak salah, kelas 2 atau kelas 3 SMP, saya mulai pacaran. Saya mulai terjerumus juga ke dalam pacaran bebas waktu itu. Hidup saya sudah tidak karu-karuan seusia anak SMP begitu. Saya melakukan banyak hal yang seharusnya belum dilakukan oleh anak-anak SMP waktu itu. Kemudian sampai di SMA, ternyata kehidupan ini selalu menghantui saya. Bahkan jadi sudah sangat lama ya, dari sebelum saya SD sampai waktu itu SMA. Saya terikat dengan dosa-dosa masturbasi, pacaran bebas, dan ketika SMA saya bertemu dengan beberapa teman saya di SMA yang mengajarkan saya buat doa sekolah. Waktu itu 2013 ke 2014 mengajarkan saya untuk doa sekolah, terus mengajak saya ke rumah persekutuan, saat itu Firehouse Keratonan namanya, mengajari saya untuk berubah sedikit demi sedikit gitu. Namun ternyata ketika saya lepas dari SMA, saya kuliah, saya lepas dari persekutuan ini gitu. Saya lepas dari teman-teman saya yang waktu itu support saya untuk saya menjadi lebih baik waktu itu. Kemudian saya bertemu dengan orang-orang yang dari latar belakang yang berbeda-beda, karena waktu itu saya kuliah. Saya menemukan orang-orang dari mulai yang sangat agama sekali waktu itu, sampai orang-orang yang hidupnya tidak karuan. Di situ saya semakin ngerti lebih lagi, bahkan saya semakin ngerti tentang kehidupan anak-anak kuliah seperti itu. Dan akhirnya di semester awal saya sudah terjerumus dengan free sex waktu itu. Saya sempat merasa down sebenarnya. Jadi saat itu saya mengerti benar bahwa itu yang saya lakukan saat itu adalah salah gitu. Saya mengerti benar bahwa yang saya lakukan itu berdosa, dan saya ngerti benar bahwa yang saya lakukan saat itu adalah mendukakan hati Tuhan. Saya ngerti benar-benar, saya ngerti waktu itu. Namun bagi saya adalah hal yang sulit untuk sekedar saya berjalan biasa saja, untuk saya sekedar hidup biasa saja tanpa saya harus melakukan dosa-dosa seperti itu. Dan di situ semakin parah hidup saya kenal dengan banyak orang. Saya tidak hanya masturbasi, saya tidak hanya pacaran bebas, saya tidak hanya free sex waktu itu, bahkan saya tambah lagi dengan pornografi, dan kemudian saya hedonisme dan lain sebagainya. Saya ingat waktu itu agak mundur sedikit waktu SMA. Saya ingat sekali di malam tahun baru, saya mau pergi dengan teman-teman saya, banyak sekali laki-laki di situ, banyak sekali, mereka sudah menyiapkan banyak ya minuman keras, mereka sudah menyiapkan rokok dan lain sebagainya. Waktu itu orang tua saya, terutama ibu saya itu, ketika saya mau pergi karena sudah tengah malam,
beliau enggak membolehkan saya gitu. Beliau menarik saya buat saya enggak pergi keluar gitu. Dan yang saya lakukan yang sampai saat ini saya merasa begitu menyesal adalah waktu itu saya dorong orang tua saya dorong ibu saya sampai ibu saya itu terjatuh, dan sampai akhirnya saya mengata-ngatai kotor ibu saya waktu itu, sampai ibu saya itu nangis begitu ya, nangis. Dan akhirnya saya masuk ke dalam kamar saya ambil spidol, dinding kamar saya masih ingat sekali, saya coret dengan kata-kata kotor semuanya. Kayak itu begitu luar biasa, begitu saya tidak bisa diatur waktu itu karena saya merasakan satu kekosongan dalam diri saya. Ada satu hal yang benar-benar mengikat saya dengan begitu kuat dan saya sulit sekali untuk saya lepas dari itu. Sampai akhirnya di semester 5 atau semester 4 begitu, orang yang sangat saya percayai waktu itu, laki-laki yang sangat saya percayai, meninggalkan saya. Dia menghamili orang lain, dan disitu saya mulai merasa begitu menyesal. Saya mulai merasa begitu sakit hati, kepahitan yang luar biasa karena dia sudah mengambil masa depan saya, mengambil segala hal yang sudah saya pertahankan lama, tapi dia mengambil semuanya dan dia meninggalkan saya begitu saja. Selama beberapa bulan saya seperti tidak punya harapan hidup, saya seperti tidak punya semangat hidup. Saya mengerjakan segala sesuatu ya sudah bisa saya aja kayak gitu. Saya tidak belajar, saya makan susah, dan orang tua memberitahu, menasihati saya apapun gitu, serasa enggak saya dengarkan kayak gitu loh. Sampai akhirnya saya pikir saat itu adalah titik di mana saya bertobat. Saya mulai mempunyai satu harapan lagi yang baru. Seperti itu saya mulai mendekatkan diri lagi kepada Tuhan kayak gitu. Saya pikir itu adalah saatnya untuk saya bertobat. Tapi balik lagi, ternyata kehidupan keterikatan dosa yang begitu lama ini sudah menjamur dalam hati saya, sudah membuat saya benar-benar sulit untuk saya lepas dari itu. Selalu menghantui setiap pikiran saya, selalu membuat saya merasa menyesal, selalu membuat saya merasa tidak layak. Saya ini seperti tidak punya lagi tujuan hidup, saya seperti tidak punya lagi harapan hidup. Untuk apa tahu saya hidup, untuk apa saya masih berjalan, untuk apa saya masih kuliah, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya saya nemu satu orang laki-laki yang saya pikir saat itu mampu buat nolong saya, mampu buat mengisi hati saya, dan saat itu mungkin mampu buat saya melanjutkan hidup saya. Saya mulai mempercayai dia, dan ternyata yang terjadi adalah tidak seperti yang saya inginkan. Waktu itu saya malah semakin terjerumus begitu dalam, sudah sampai tidak bisa terhitung lagi. Saya melakukan banyak dosa. Di malam hari saya ngerti Tuhan, saya melakukan banyak dosa, saya melakukan hal-hal yang tidak Engkau suka, saya mulai tidak layak, saya minta maaf sama Tuhan, saya mengutuki diri saya, aku tuh kenapa tau kayak gitu loh. Saya mulai mengutuki diri saya sendiri, saya nangis-nangis waktu malam hari, dan ketika siang hari saya lakukan lagi. Seperti itu, saya jatuh bangun dalam dosa, jatuh bangun dalam dosa, jatuh bangun dalam dosa, dan itu begitu luar biasa mengikat saya. Sampai akhirnya ketika satu malam begitu saya benar-benar lelah dengan hidup saya, karena tidur pun saya juga tidak tenang kayak gitu. Saya sudah berkali-kali saya cek apakah saya hamil atau enggak, seperti itu. Sampai akhirnya satu malam saya di kamar saya sendiri, karena saat itu saya sudah berkali-kali bertobat ya, saya sudah berkali-kali retreat encounter, berkali-kali mengundang Yesus masuk dalam hati saya, berkali-kali meminta maaf sama Tuhan, meminta pengampunan sama Tuhan, tapi saya mengulangi itu terus. Dan sampai akhirnya di satu titik malam begitu, saya di kamar saya sendiri, saya merasa capek banget, lelah banget waktu itu, karena saya hidup seperti itu terus. Akhirnya saya di kamar, saya seperti mendengar saya merasa satu suara yang sangat kuat ada dalam hati saya. Saya itu ngomong bahwa, Din, sudah cukup, kayak gitu. Sudah cukup untuk kamu main-main. Waktu itu ya sudah,
saya tidak bisa berkata apapun ya, saya tidak bisa ngomong apapun, bahkan untuk sekedar saya minta maaf, saya merasa bahwa saya tidak layak untuk sekedar minta maaf. Saya tuh, Tuhan ampuni aku, begitu saya tidak layak buat saya ngomong begitu. Dan akhirnya saya cuma bisa nangis waktu itu, saya cuma bisa nangis, sudah tidak ada hal yang bisa saya lakukan, saya cuma bisa nangis. Dan saat itu Tuhan gerakkan saya buat saya melihat satu video di YouTube. Tuhan gerakkan saya buat saya lihat HP, saya buka YouTube. Di situ pas sekali saya melihat satu kesaksian dari pendeta, seorang perempuan namanya Pendeta Sandy Sujak. Waktu itu saya lihat videonya. Di situ saya yang di awal merasa saya sudah tidak layak Tuhan. Ketika saya dipulihkan, apakah masih ada orang yang menerima saya? Masihkah ada satu keluarga yang mau menerima saya apa adanya? Dan ketika saya melihat video dari Pendeta Sandy Sujak itu, beliau menjelaskan bahwa masa lalunya bahkan seperti saya, dan ketika dia mau dipulihkan Tuhan, ketika dia mau mendengarkan suara Tuhan, dan ketika dia mau taat kepada Tuhan, ada satu hal besar yang diubahkan dalam hidupnya. Dia yang hidupnya sudah berantakan, dia yang hidupnya pemakai narkoba, terjerat dengan free sex dan lain sebagainya, akhirnya Tuhan ubahkan, dan akhirnya Tuhan pakai dia menjadi seorang pendeta. Di situ saya mulai menangis, seperti saya mengerti bahwa seperti ada satu hal ditanamkan dalam hati saya bahwa Tuhan mengasihi hidup saya lebih lagi gitu loh. Tuhan bahwa hidup saya, setiap jengkal langkah yang saya, setiap satu langkah dalam hidup saya itu penting gitu loh. Setiap satu langkah dalam hidup saya itu berharga, dan setiap jalan yang saya ambil itu berharga. Setiap hidup saya itu berharga. Bahkan ketika saya diingatkan lagi bahwa sejak dari kandungan orang tua saya itu Tuhan sudah membentuk kayak gitu loh. Tuhan sudah memanggil kayak gitu. Dan jadi saya seperti merasakan satu pelukan hangat dari seorang ayah yang selama itu sampai sebesar itu saya belum pernah dapat kayak gitu loh. Dan akhirnya saya menangis sama Tuhan, saya minta maaf. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Dan waktu itu titik terakhir dalam hidup saya ngomong bahwa aku udah mengikuti Yesus dan aku udah akan balik lagi. Gitu. Di situ saya mulai ngerti bahwa kasih karunia Tuhan luar biasa dalam hidup saya, dan ketika saat itu hidup saya sisanya dan semuanya adalah milik Tuhan. Saya bilang begitu. Karena Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi saya kayak gitu, karena Tuhan sudah rela mati di kayu salib untuk menebus saya gitu. Sangat klise sebenarnya, tapi di situ saya menangis kalau saya ngerti bahwa kasih karunia Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Singkat cerita, beberapa bulan setelah saya bertobat, saya mulai merasa bahwa saya butuh satu keluarga untuk support saya di dalam pertobatan saya, karena begitu luar biasa susahnya untuk saya sekedar hidup seperti biasa, hidup tanpa dibayang-bayangi keterikatan dosa seksual dan lain sebagainya. Itu sangat susah sekali. Saya butuh support kayak gitu. Sampai akhirnya saya memulai percakapan dengan teman-teman saya di SMA dulu. Saya tanya-tanya, kamu sekarang melayani di apa? Kamu sekarang masih ada di persekutuan doa apa? Seperti itu. Sampai akhirnya singkat cerita saya diarahkan bahwa saya kenal dengan satu persekutuan namanya Campus Awakening. Di situ adalah persekutuan anak-anak kampus buat dia berdoa untuk kampusnya, untuk kebangunan rohani di kampusnya kayak gitu. Di situ saya juga, ketika saya datang pertama kali, ada satu teman SMA saya dulu yang juga ikut datang di situ. Saya mulai membuka diri saya mulai terbuka sama dia. Saya menceritakan banyak hal yang terjadi dalam hidup saya selama 3 tahun ketika saya terlepas dari Firehouse Keratonan waktu itu. Dan selesai ibadah kami fellowship di salah satu begitu ya, warung makan di pinggir jalan begitu. Meskipun di situ ramai, banyak orang yang makan, ngobrol dan lain sebagainya, tapi saya dan teman saya ini curhat begitu ya. Kami cerita-cerita begitu sampai akhirnya di yang seramai itu pun dia mendoakan saya begitu. Kami sudah tidak lihat lagi ya ada apa saja yang ada di sekeliling kami. Yang penting saat itu yang saya ngerti, saya didoakan dan saya merasa menjadi lebih baik kayak gitu. Kemudian
Saya sangat bersyukur karena saya ada di satu keluarga yang menerima saya dengan segala masa lalu saya, dengan segala keburukan saya.